Jadi hati-hati, makanya jangan minum obat sembarangan, karena reaksinya jangan diremehin lah, karena bisa terjadi efek samping yang sangat berat. Hai Sobat RSPB, saya Mila. Dalam rangka Pekan Peduli Antibiotik Sedunia, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah disubmit di Instagram RSPB. Hari ini saya menghadirkan narasumber kesayangan kita, Dr. Suryani. Mungkin dari dokter mau memperkenalkan diri? Halo Sobat RSPB, perkenalkan saya Dr. Suryani Trismiasih, spesialis patologi klinik. Saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina, di laboratorium, dan juga bersama Mbak Mila tergabung dalam tim pengendalian antibiotik di rumah sakit atau PPRA. Silakan. Mungkin kita langsung aja Dok menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana minum antibiotik yang benar? Terus jika puasa seperti apa ya minumnya? Minum antibiotik itu kan macam-macam ya, jenisnya macam-macam, dari cara minumnya juga bermacam-macam. Jadi kita harus menentukan cara minumnya berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan juga lamanya kita minum obat. Jadi harinya ada, kalinya juga ada. Ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, 4 kali, bahkan 5 kali ada. Ya, nah itu harus benar-benar ditepati. Cuman jangan salah, jadi kalau 3 kali sehari terus minumnya, yang penting saya minum 3 kali, enggak. Jadi kenapa dibagi sekian jam itu dihubungkan dengan masa metabolisme antibiotik yang ada di tubuh kita. Jadi misalnya 3 kali sehari, berarti 24 jam dibagi 3. Berarti tiap 8 jam. Kalau 2 kali berarti dia harus diminum 12 jam sekali. Kalau sehari sekali sih enak aja ya. Nah, jadi berusaha untuk tepat. Nah, kalau misalnya puasa, karena antibiotik macam-macam, bagi yang lagi puasa tentunya disesuaikan dengan waktunya. Agak susah juga dong kalau kita misalnya lagi puasa, kita minum obat yang 3 kali sehari. Karena pasti kelewat tuh 8 jamnya. Jadi kalau misalnya kita puasa, kita ngomong aja sama dokternya untuk memberikan resep antibiotik yang waktunya tidak terpengaruh dengan puasa. Misalnya yang sehari sekali atau yang 2 kali sehari. Nggak masalah sih kalau puasa kita minum antibiotik. Jadi menyesuaikan jam puasa aja ya Dok ya? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Dok. Boleh. Yang kedua, kenapa antibiotik harus menggunakan resep jika beli di apotik? Nah, itu berdasarkan sebetulnya yang pertama regulasi ya. Kemudian yang kedua juga menghindari efek samping yang tidak kita inginkan. Regulasi dalam arti begini, antibiotik kalau beli bebas seperti dulu ya, itu akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk masyarakat sendiri atau pasien, karena resiko yang pertama, kita tidak tahu efek samping dari antibiotik kalau pemakaian tidak tepat, ya, berbahaya. Reaksinya ada yang dari ringan sampai yang berat, ya, nanti mungkin bisa kita jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita minum obat antibiotik tidak sesuai, kemudian resistensi itu berarti kumannya kebal terhadap antibiotik. Kita tahu bahwa antibiotik itu fungsinya untuk membunuh kuman. Kalau kumannya udah nggak bisa dibunuh sama antibiotik itu, ya percuma. Karena apa? Jadi kuman-kuman yang ada di tubuh kita ini kan ada 2. Ada yang bersifat jahat, ada juga yang bersifat baik. Dalam arti, dalam keadaan normal pun bakteri di dalam tubuh kita itu ada. Ya. Nah, kalau pemakaian antibiotiknya nggak tepat, maka bukan yang dibunuh bukan saja kuman yang jahat, tapi kuman yang baik pun juga akan mati. Padahal fungsinya dari si kuman baik ini kan banyak. Jadi keseimbangan tubuh di dalam tubuh kita akan terganggu, sehingga ya tadi kalau sudah resistensi, kemudian bakteri yang tidak harusnya mati jadi mati, itu yang rugi kita sendiri. Jadi makanya tidak boleh diberikan sembarangan, karena dokter memberikan resep pun itu juga harus dengan edukasi, nggak cuma asal nulis resep, dikasih antibiotik, kemudian dilepas. Jadi memang harus dijelaskan dengan supaya pemakaiannya juga benar. Harus habis, tidak boleh diputus semau-maunya gitu, nggak boleh. Berarti kembali lagi ke ini ya Dok, yang lagi digalangkan sekarang ya, penggunaan antibiotik yang bijak Dan benar ya. Yang ketiga, mungkin ini berhubungan sama yang kedua tadi kali ya Dok, pertanyaan kedua.
Apakah antibiotik dapat menimbulkan efek samping pada anak? Sebetulnya efek samping tidak hanya pada anak ya, jadi mau anak, bayi, anak dewasa, semua bisa merasakan efek samping dari antibiotik. Nah, kita tidak bisa menjamin bahwa antibiotik itu aman sama sekali ya. Makanya penting buat para pemakai antibiotik sebaiknya bertanya pada dokternya atau pada apotek saat menebus, ini obat ini ada efek sampingnya apa. Jadi kita tahu. Nanti kalau kita nggak tahu, misalnya kita minum obat, terus atau kita entah perutnya perih, atau mual, atau muntah, atau diare, kan kita bingung nih. Padahal sebetulnya itu misalnya efek samping dari antibiotik, atau itu penyakit lain. Jadi harus ditanyakan supaya kita waspadalah, siap-siap. Jadi kalau setelah minum obat ada hal-hal yang dirasakan, oh itu mungkin akibat dari antibiotik. Apakah itu diabaikan atau mungkin misalnya nanti harus berobat ke dokter kembali, itu kan bisa dikonsultasikan. Karena berarti jangan sampai kita minum obat antibiotik untuk menyembuhkan, tapi malah membuat berat penyakit kita. Tapi rata-rata sih aman ya, makanya itu pentingnya kita minum obat sesuai dengan anjuran. Jadi dibaca anjurannya ya. Kalau sirup mungkin ada tertera, tapi kalau yang kita belinya blister atau yang kepingan itu mungkin nggak ada kan, tapi kan kita bisa tanya. Atau kalau misalnya ini kan sekarang jari tinggal mencet ya. Kalau browsing boleh, tapi harus di sumber yang bisa dipercaya. Jangan yang abal-abal nanti salah lagi informasinya. Jadi sebaiknya sih tanya ke petugas apotek atau ke dokternya untuk efek samping yang mungkin timbul. Jadi sama aja bayi atau dewasa ada efek sampingnya, bisa muncul. Kira-kira dok, efek samping yang biasanya terjadi dok kalau minum antibiotik yang bukan awam sih, yang biasa yang terjadi? Biasa muncul. Yang sering sih karena antibiotik kan diminum ya, maksudnya lewat saluran pencernaan. Jadi biasanya yang sering muncul adalah efek samping dari, kalau bahasa kedokterannya gastrointestinal ya. Jadi dari saluran pencernaan bisa mulai dari bisa mual atau bisa perih ya. Kemudian juga bisa bikin diare ya, itu kalau misalnya jangka yang agak panjang atau dosisnya mungkin agak tinggi. Makanya nanti biasanya ada antibiotik yang diminum sebelum makan atau setelah makan, itu harus benar-benar tahu. Karena untuk menghindari hal-hal tersebut, selain untuk menghindari efek samping juga tata cara minum itu juga sehubungan dengan penyerapan antibiotik dalam tubuh kita. Ada antibiotik yang lebih bagus dicerna oleh tubuh pada saat perut kita kosong. Ada juga yang lebih bagus pada saat perut terisi. Nah kalau kebalik-balik nanti jadi nggak efektif. Makanya setiap mau minum obat antibiotik harus benar-benar dilihat cara pemakaian atau penggunaannya. Oke. Kita lanjut lagi ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa konsumsi antibiotik jangka panjang dapat meningkatkan resiko alergi? Sebetulnya bukan persoalan jangka panjang ya. Kalau alergi ini kan lebih ke sistem respon imun atau respon ketahanan tubuh. Kalau kita bicara alergi sebetulnya kan macam-macam, nggak cuma obat saja ya, hal lainnya juga ada. Nah, alergi ini sebetulnya tidak terrespon pada saat pertama kali kita konsumsi ya. Bisa jadi misalnya saya dulu minum amoxicillin nggak apa-apa, kemudian yang kedua minum kok saya jadi alergi. Nah sebetulnya untuk proses alergi sendiri ini adalah terjadi proses seperti sistem memori. Jadi yang pertama tubuh mengenal dulu benda asing. Kemudian tergantung respon tubuhnya apakah dia alergi atau tidak. Jadi pada saat konsumsi yang kedua itu bisa muncul. Jadi alergi seperti itu, atau bisa juga terjadi karena usia. Semakin meningkat usia, imunitas tubuh semakin menurun ya. Jadi kalau dulu-dulu nggak apa-apa nih, tiba-tiba pada saat umur 40 atau 50 tahun kok saya tiba-tiba jadi alergi, ini ya wajar. Jadi bukan karena panjangnya minum obatnya, tapi itu tergantung dengan respon imun dari tubuh seseorang. Jadi kalau mau alergi aja gitu. Maka sama aja misalnya alergi udang, yang lain enggak. Atau dulu saya enggak alergi udang, sekarang kok alergi udang. Nah itu sama aja. Sebetulnya itu tergantung dengan paparannya. Dan antibiotik ini kita sebut memang ya namanya zat asing ya, karena itu masuk ke dalam tubuh kita. Terus dok, kalau kan tadi kata dokter yang pertama dia belum alergi, kedua dia sudah menyebabkan alergi. Berarti tindakan selanjutnya apa dok kalau dia sudah menyebabkan alergi? Kalau
sebetulnya obat alergi itu ya memang harus menghindarkan alergennya, penyebab alergi yang harus hindari. Jadi kalau kita tahu alergi sesuatu, ya jangan dilawan. Karena itu berarti sudah tubuh kita sudah ibaratnya mengenali dia sebagai bahan asing yang dia tolak. Makanya timbul reaksi alergi. Jadi kalau misalnya kita alergi terhadap amoxilin, ya udah bilang ke dokternya saya alergi amoxilin. Makanya kalau kita berobat ke UGD entah kemana pasti ditanya kan, Ibu ada alergi kah? Nah itu kita harus omongin. Kalau alerginya banyak, kalau lupa sebaiknya ditulis di kertas, masukkan ke dompet. Jadi daripada ditanya, kalau cuma 1-2 nggak masalah. Tapi kadang kan ada yang pasien alerginya banyak, jadi ditulis aja alerginya apa aja. Pada saat dia berobat di fasilitas kesehatan yang bukan langganan yang ngerti, udah itu tunjukin aja saya alerginya ini gitu. Jadi udah dokter nggak akan ngasih apa yang kita alergi yang tertulis di kertas itu. Itu kan antibiotik yang sudah tahu ya dok apa alerginya. Kalau di antibiotik yang dia belum tahu alerginya, ini apakah harus di stop dulu obatnya? Ini agak susah ya, karena kalau antibiotiknya lewat suntikan, lewat ini biasanya kita sebut adanya skin test kan. Jadi kita suntikan dulu intrakutan di kulit, nanti kita tunggu sekian menit. Kalau nanti di kulit kita ada reaksi kemerahan atau melebar, berarti itu alergi, tidak boleh diberikan. Nah yang susah kalau diminum, karena tunggu reaksi dulu kan. Jadi diminum, nanti tunggu. Kalau nggak ada efek, misalnya efeknya itu bisa macam-macam ya. Mungkin perlu sekalian saya sampaikan. Jadi kalau alergi itu dari yang ringan sampai yang berat kalau obat-obatan. Kalau yang ringan itu biasanya mungkin gatal, timbul bidur atau urtikaria atau matanya bengkak ya. Nah yang agak berat kalau sampai sesak napas ya, itu jadi kena di saluran napas. Itu jadi kalau habis minum, bukan antibiotik lah, apapun ya, ada analgesik atau obat apapun, pada saat minum kok tiba-tiba gatal, segera pertolongan pertama ya harus disediakan obat alergi sih. Kalau saran saya di rumah harus ada obat alergi, karena kita nggak tahu serangan alergi itu bisa terjadi kapanpun. Kalau itu tidak berkurang ya memang harus pergi ke rumah sakit. Nah yang lebih berat itu adalah yang kita sebut bisa shock anafilaktik, itu biasanya di rumah sakit, biasanya juga obat suntikan. Jadi tiba-tiba nanti tensinya drop, semuanya turun, itu namanya shock ya. Itu harus segera ditangani karena itu bisa mengancam jiwa. Terus ada satu lagi yang mungkin belum pada paham ya, yang kita sebut dengan Stevens-Johnson syndrome. Itu sebetulnya respon alergi sering ya karena obat. Jadi hati-hati kalau misalnya ada anggota keluarga kita minum obat terus muncul ada kelainan di kulit nih. Jadi ada melepuh atau kemerahan atau kehitaman yang semakin lama juga semakin menyebar, itu hati-hati. Itu yang kita sebut Stevens-Johnson syndrome atau reaksi yang muncul karena obat. Itu berbahaya. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Prosesnya itu nggak hanya di kulit luar, yang berbahaya itu di dalam pun itu juga prosesnya seperti itu. Jadi kadang-kadang sampai ada perdarahan di dalam. Karena kalau yang di sini kan kayak bula, kayak apa ya? Kulit tipis, gitu ya, bukan bercak itu kayak kulit tipis yang muncul isinya kadang sampai cairan atau mengelupas. Nah bayangkan itu terjadi di bagian dalam tubuh kita. Jadi kalau kita masih makan, masih minum, kemudian itu terkoyak, kan bisa timbul perdarahan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, langsung dibawa ke UGD, karena harus segera diberikan pertolongan, karena bisa mengancam jiwa itu. Jadi hati-hati, makanya jangan minum obat sembarangan, karena reaksinya jangan diremehin lah, karena bisa terjadi efek samping yang sangat berat. Panjang ya, seru ya dok sebenarnya ngomongin antibiotik ya dok ya. Pertanyaannya banyak ya dok. Gak apa-apa. Jadi kalau sudah terjadi reaksi alergi, mungkin teman-teman ya bisa stop atau mungkin langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera memeriksakan atau langsung konsultasi ke dokter ya. Pertanyaan berikutnya ya dok. Yuk. Antibiotik apa yang baik untuk anak-anak usia 1,5 tahun? Nah ini kembali lagi ya, jadi kan karena antibiotik ini tidak boleh dibeli bebas, harus pakai resep. Jadi mau nggak mau kan harus berobat ke dokter. Nah apa yang memang untuk anak-anak ini antibiotiknya lebih terbatas, karena apa? Banyak antibiotik yang mempunyai efek yang keras terhadap organ tubuh, karena kan antibiotik itu bisa di metabolisme atau diproses bisa di hati ya. Ada yang bersifat, kalau kita bilang hepatotoksik atau bersifat kurang baik terhadap hati, ada yang nefrotoksik atau bersifat
tidak baik terhadap ginjal. Nah ini masing-masing punya resiko. Jadi kita bisa memilih obat-obat yang aman untuk anak. Tentunya pilihannya lebih sedikit daripada yang dewasa. Ya. Kalau kita bilang aman, kembali ke diagnosisnya apa dulu. Jadi antibiotik ini kan diberikan berdasarkan dari penyakitnya, ya. Jadi nanti dokterlah yang menentukan, oh ini infeksinya ini. Infeksinya di mana? Infeksi di saluran kencing, yang sering ya saluran kencing, atau dia batuk pilek, infeksi saluran napas yang sering, atau tipes. Nah itu pilihannya kan macam-macam. Untuk aman tidaknya nanti dari dokternya yang akan menentukan. Karena yaitu kembali ke masing-masing fungsi obatnya, kemudian peruntukannya, tidak sembarangan. Misalnya kan tidak semua kuman bisa diberi antibiotik, ya. Nanti yang kita bahas di rumah sakit kan itu ya. Jadi untuk kuman ini antibiotiknya khususnya ini, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, jadi kalau saran saya makanya kalau sakit, terutama anak-anak, jangan pernah coba-coba mengobati sendiri dengan antibiotik, tapi harus sudah dibawa ke dokter. Jadi kalau batuk kan virus ada, bakteri ada. Biasanya kalau misalnya sakit, oke lah diobati paracetamol atau apa 2 hari. Begitu setelah 2 hari kok panas nggak turun, harusnya langsung berobat karena itu sudah saatnya periksa atau mendapatkan antibiotik. Terus dok, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaan suka timbul dari ibu-ibu gitu biasanya, kalau demam itu udah harus butuh antibiotik nggak sih biasanya gitu? Nah demam itu kan, jadi sebetulnya demam itu kan itu bukan sakit ya, itu salah satu gejala ya. Salah satu gejala infeksi adalah demam. Nah infeksi itu macam-macam, bisa infeksi virus, bisa bakteri, bisa jamur dan lain-lain. Nah kalau kita hanya bicara cuma demam, kita belum tahu ini virus atau bakteri, ya. Kalau virus itu sebenarnya kan penyakit yang self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Makanya kadang-kadang panas sehari 2 hari kasih paracetamol, minum banyak udah sembuh ya, berarti itu mungkin virus, ya. Nah, kalau misalnya demam plus gejala yang lain, kita lihat kalau emang ini kok semakin lama mungkin batuknya semakin berdahak atau semakin kenceng, ya. Kalau pilek sih rata-rata virus ya, tapi kalau misalnya ada batuk atau mungkin ada diare dan lain-lain, berarti itu kan karena kemungkinan besar karena bakteri. Ya. Ya paling nggak kita bisa nggak apa-apa ngobatin sendiri dulu, misalnya pakai obat turun panas, yang jelas banyak minum karena kalau demam itu kan dehidrasi ya. Atau mungkin dehidrasi juga bisa, orang yang misalnya orang tua yang nggak mau makan, nggak mau minum, dehidrasi itu juga panas bisa, karena apa? Cairan di dalam tubuhnya sudah berkurang, jadi otomatis si tubuh ini akan meningkatkan suhunya kan. Jadi kita lihat sebabnya lah, jangan demam antibiotik, demam berobat itu. Ya, soalnya sekarang apa-apa dikit-dikit antibiotik itu ya, dong. Itulah yang bikin kacau. Jadi pada saat yang diperlukan justru kita bingung nih antibiotiknya apa, karena sudah pada resisten kan. Iya, betul. Terus dok, itu kan sediaan yang banyak di pasaran antibiotik anak-anak itu kan kebanyakan dry syrup dok. Itu penyimpanannya gimana ya dok untuk dry syrup? Itu yang bentuknya bubuk terus nanti diancarkan pakai air gitu ya, kan. Betul. Nah itu kan karena pencampurannya kan di luar, bukan pabrikan ya. Jadi kita juga nggak tahu kan airnya steril, berkualitas atau tidak. Tapi secara umum kalau antibiotik itu sudah dari bubuk kemudian air dicampur, itu kan harus disimpan di kulkas ya, jangan di suhu luar, karena suhu luar takutnya ada pertumbuhan bakteri malah, karena mungkin tutupnya juga enggak ini, atau yang kita khawatirkan airnya enggak steril tadi. Jadi kalau sudah dicampur, simpan di kulkas, itu pemakaiannya biasanya 5-7 hari. Lebih dari itu habis harus dibuang, jadi jangan disimpan. Nanti disimpan kapan lagi, entah 3 bulan kemudian atau berapa, nanti demam misalnya dicoba diminum, nggak boleh. Jadi 5 kan minum antibiotik juga nggak boleh terlalu panjang ya, maksimal kan 7 hari ya. Jadi begitu selesai nggak selesai, habis nggak habis, harus dibuang ya dok ya? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Harusnya ini sih di awal pertanyaan sih, tapi ini dijawab mau terakhiran ya. Pertanyaannya, kebiasaan teman saya kalau lagi sakit pasti sedikit-sedikit minum antibiotik. Baik nggak sih buat kesehatan ginjal? Nah, sebetulnya minum antibiotik yang tidak sesuai aturan atau sedikit-sedikit minum antibiotik, tadi kan udah dijelaskan di depan ya. Tidak semua sakit itu karena infeksi bakteri dan perlu antibiotik. Kalau menyangkut kesehatan ginjal,
kita lihat obat itu pengeluarannya lewat mana, ya. Walaupun ya memang semua pasti lewat urin ya. Tapi ada obat yang memang bersifat khusus, dia bisa nefrotoksik atau bersifat racun untuk ginjal, ya, atau ke hepar. Nah, kalau pas kebetulan obat yang diminum itu bersifat nefrotoksik, ya pasti berbahaya untuk ginjalnya. Tapi selama dia minum obat sesuai anjuran, aturannya benar sih, saya pikir nggak akan merusak ginjal kan, karena kita juga minum juga ini. Nah, sebetulnya efek yang lebih berbahaya dari hubungannya dengan minum obat, dikit-dikit minum antibiotik itu lebih ke tadi, ke resistensi atau kekebalan kuman, ya. Itu yang saat ini betul-betul semua rumah sakit lah, semua dokter, semua rumah sakit itu concern tentang hal ini, ya. Karena apa? Kalau sudah resistensi, kumannya kebal, yang tadinya obat biasa manjur, akhirnya harus naik golongannya harus lebih canggih lagi. Itu menyangkut apa? Ke biaya yang jelas, ya. Antibiotik lebih canggih, lebih mahal, kemudian juga efek sampingnya pasti lebih berat, ya. Itu masih minum. Nanti kalau minumnya sudah resisten semua, akhirnya harus obat suntikan. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, ada lagi yang lebih sudah disuntik, ternyata kumannya resisten semua. Nah, bingung pada saat kita perlu, misalnya yang kondisi sepsis ya, yang infeksi berat, itu kan kalau di Rumah Sakit Pertamina ada laboratorium mikrobiologi, itu maksudnya untuk menanam kuman. Jadi kalau yang kita minum antibiotik itu kan batuk pilek minumnya amok misalnya, nanti sakit tipes minumnya misalnya ciprofloxacin misalnya. Itu kan berdasarkan kebiasaan. Dokter hanya menulis berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau yang dirawat di rumah sakit dengan klinis yang sedang berat, itu sebaiknya pemakaian antibiotiknya pakai ditanam dulu. Jadi yang kita sebut kultur. Itu nggak sembarangan. Jadi misalnya bisa saja sampelnya bisa darah, bisa urin, bisa misalnya keputihan, swab vagina, itu kita ambil sampelnya, kemudian kita tanam. Kita tanam, nanti tumbuh kuman. Nah, itu nanti kumannya tumbuh, nanti akan kita periksa di alat, nanti kan ketahuan tuh bakterinya jenisnya apa. Kemudian setelah tahu bakteri jenisnya apa, nanti akan kita reaksikan lagi, nanti akan muncul antibiotik apa yang masih sensitif atau antibiotik apa yang sudah resisten. Nah, ini penting sebenarnya. Jadi kalau infeksi yang berat, sedang itu harus dikultur. Karena apa? Kalau kita nggak pakai kultur, ibaratnya ternyata pasien ini udah kita kasih antibiotik 1 truk lah, nggak sembuh-sembuh. Lah iya, ternyata setelah dikultur hasilnya resisten. Jadi mau dikasih seberapa banyak pun kumannya ketawa aja karena sudah kebal. Iya, jadi ya itu yang kita hindari adalah resistensi kuman. Iya, kalau kembali ke tadi kita kalau dokter dari sisi pemberian obat ya, dari sisi pemberian kemudian juga pengendalian. Kalau dari sisi pasien, tolonglah kalau minum antibiotik ya sesuai, jangan dikasih obat ini untuk 5 hari misalnya, minum 2 hari kok udah enakan ya, berhenti. Nah, itu berbahaya karena akan meningkatkan resiko kekebalan terhadap penyakit. Iya, kebanyakan gitu ya dok, udah ngerasa enak berhenti, nanti sakit lagi minum lagi. Sendiri ya, itu nggak boleh. Tadi kan kata dokter kalau misalkan dia sudah resistensi dia akan naik terus kan dok ke antibiotik berikutnya. Kira-kira dok, apakah si antibakteri ini atau bakteri yang ada di sekitar kita tuh bisa menyebabkan kematian kah dok? Sampai menyebabkan kematian karena resistensinya itu? Menyebabkannya karena ya gini, kalau dia menderita sakit infeksi yang sedang dan berat ya, kemudian si kuman itu resisten atau dia kebal terhadap antibiotik yang diberikan, otomatis si kuman ini kan berkembang biak terus. Infeksi itu kan juga ada tingkatannya, ada infeksi ringan, sedang, berat. Kalau sudah yang paling berat itu kita sebut sepsis ya. Kalau sudah sepsis itu antibiotiknya gila-gilaan itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dikasih obat macam-macam antibiotik kok nggak membaik infeksinya, nah itu curiganya udah resisten. Jadi itu yang menyebabkan kematian. Jadi bukan ya hubungannya memang resisten jadi berbahaya kan, mengancam jiwa. Karena apa? Tidak ada lagi antibiotik yang bisa kita berikan untuk membunuh kuman karena semua sudah resisten gitu. Jadi ada 2 pihak yang berperan, dari sisi dokternya, dari sisi rumah sakit, kemudian dari sisi si pasien ini untuk bisa ikut
menjaga supaya pengendalian antibiotik ini bisa terjaga dengan baik. Jadi efeknya juga optimal. Itu sih. Berarti dok, kalau kultur itu cuma bisa di rumah sakit aja ya dok? Ya, kultur hanya di rumah sakit, dan itu di sini nggak semua sih. Setahu saya hanya 2 rumah sakit yang ada di Balikpapan yang bisa melakukan kultur. Jadi kalau misalnya ada pasien yang sakit infeksi lama nggak sembuh-sembuh, misalnya yang sering keputihan yang kesini, jadi biasanya mereka ngobati sendiri kan, karena mudah mungkin ya nggak tahu lah beli di mana, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dikultur. Nah bener, ternyata kumannya ini obatnya sudah resisten. Biasa diminum obat apa ini nih, ternyata udah resisten. Gitu. Jadi kalau misalnya punya infeksi yang nggak sembuh-sembuh, sebaiknya sih periksa ke dokter, nanti akan dirujuk untuk kultur. Tapi mesti dirujuk dulu ya dok? Ya ke dokter dulu, nggak bisa langsung, karena kan untuk kultur itu kita harus ngambil spesimen atau sampel. Jadi kalau misalnya batuk atau radang tenggorok yang nggak sembuh-sembuh, itu nanti kita ambil, jadi swab atau hapusan dari tenggorokan itu kita lakukan swab, nanti kita tanam. Kalau misalnya dia keputihan, nanti kita ambil dari sekret atau lendir yang keluar dari kemaluan, itu kita periksa, kita tanam. Kalau dia panas dari darahnya kita ambil. Atau sering anak kecil kan pakai pampers tuh, nah itu kan sering kena infeksi saluran kencing. Jadi itu nanti urinnya kita tanam, nanti akan ketemu. Jadi kumannya lebih pasti apa, antibiotiknya juga lebih pasti, jadi nggak berkepanjangan. Jadi buat teman-teman sobat RSPB yang mau kultur bakteri, mungkin bisa datang aja ke sini ke labnya RSPB ya. Ada dokter Suryani nanti yang bisa ngelihat bakteri apa yang resisten, antibiotik apa yang harus sesuai dengan penyakitnya, ya kan dok? Betul. Lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya ya. Masih ada. Antibiotik itu apa? Kenapa nggak boleh dijual bebas? Bahayanya apa? Enggak, sebetulnya udah dijelasin ya tadi sebagian. Untuk yang tidak boleh dijual bebas, mungkin tadi udah jelaskan ya, nanti bisa didengarkan, diulang lagi ya nanti YouTube-nya. Nah kalau antibiotik sebetulnya apa? Antibiotik itu sebetulnya adalah zat pembunuh. Antibiotik ada 2 sih, ada yang menahan atau menekan pertumbuhan bakteri, ada yang memang membunuh. Kalau dia, kadang-kadang dokter memakai kombinasi ya, kalau misalnya sakitnya nggak berat. Jadi sama kayak misalnya kita perang lah. Kita tentara perang, ketemu musuh kan, kita tembak. Nah, musuh itu ibarat kuman. Senapan kita ini antibiotik ini. Jadi tergantung nih senapannya. Kalau orangnya besar, ditembak pakai senapan kecil ya mungkin cuma geli-geli aja, nggak sembuh. Nah, makanya harus pas nih, senapannya harus pas, besarnya pas, pelurunya pas, supaya bisa membunuh kuman. Nah, gampangnya begitu. Makanya harus tepat kan. Itu. Tadi kata dokter boleh dikombinasi ya dok. Tujuannya kombinasi itu buat apa dok? Nah biasanya itu untuk yang infeksi yang berat. Jadi kalau membunuh langsung, karena kumannya sudah terlalu banyak di dalam tubuh ya, biasanya kalau kita sebut bakteriemi atau bakterinya itu sudah beredar sudah masuk ke pembuluh darah, itu yang kita sebut sepsis. Kalau antibiotiknya diharapkan hanya membunuh tok, kan kerepotan nih. Jadi dikombinasi dengan antibiotik yang bisa menahan pertumbuhan atau kita sebut bakterisid. Jadi supaya pertumbuhannya nih dibikin dibikin teler lah. Antibiotik ini nggak bisa bunuh, dia hanya bisa membuat teler atau menahan pertumbuhan, jadi dia nggak beranak pinak. Kan bakteri itu selalu beranak pinak. Nah ini ditahan. Nah kalau sudah dia teler kan nyerangnya lebih gampang. Maksudnya itu, jadi biar pekerjaan si antibiotik ini nggak terlalu berat, makanya dikombinasi. Jadi yang bisa langsung mati, yang ganas-ganas dibikin teler dulu supaya bakteri yang antibiotik yang diberikan itu pekerjaannya efektif, jadi bisa sembuh. Berarti bakteri itu nggak hilang ya dok, tapi hanya teler. Ya teler. Ya. Tapi kita nggak bisa ngasih obat ngasih antibiotik minum yang hanya bersifat bakterisid, karena bakterinya nggak akan mati. Makanya harus dikombinasikan. Itu untuk mempermudah target si senapan itu biar bisa bekerja. Jadi dikasih kayak obat tidur dulu lah. Kan orang yang terjaga dengan orang yang lagi ngantuk-ngantuk lebih mudah dibunuh atau dieradikasi sama yang lagi teler, karena dia nggak waspada kan, ibaratnya gitu. Kalau bakteri itu dok
berkembang biak dalam tubuh kita tuh berapa lama, Dok? Yang tergantung dia kan tapi lebih cepat virus ya kalau membelah diri. Jadi kalau bakteri tergantung masa inkubasinya kuman. Rata-rata ada yang ada 2 hari, 3 hari, ada yang 5 hari. Jadi inkubasi itu dari pertama kali kena sampai dia timbul gejala. Nah ini tergantung bakterinya. Tapi rata-rata ya mungkin sekitar 2-3 hari. Makanya kalau panas ya udah tunggu 3 hari. Kalau 3 hari berarti kan sudah bakterial, itu harus berobat. Terima kasih ya, Dok, untuk pemaparan hari ini ya, Dok ya. Oke, untuk menjawab sama-sama, pertanyaan dari Mbak. teman-teman yang Ya. ada di IGRSPB. Oke. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai salah menggunakan antibiotik. Antibiotik itu penggunanya harus bijak. Jika nanti terjadi sesuatu atau terjadi alergi atau efek yang tidak diinginkan, mungkin teman-teman semua bisa langsung datang ke layanan kesehatan terdekat atau langsung menanyakan kepada dokter. Selamat Pekan Peduli Antibiotik Sedunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.